Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Sobari dengan NIM 0513719192 dari PBJJ Kota Bandung. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk tugas 3 kali ini secara garis besar tujuannya yaitu mampu mengimplementasikan sistem perorganisasian kode JavaScript Framework Vue.js dengan konsep view komponen dan template untuk membangun terbuka dan alur interaktif dari aplikasi bahan ajar Sita untuk kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar UT. Pertama, tugas praktik 3 ini memiliki 8 indikator capaian untuk penilaian hasil belajar mahasiswa, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript Framework Vue.js dengan memanfaatkan konsep view komponen dan view template. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data. Lalu ketiga, mahasiswa menerapkan fungsi kondisional atau pengadaian dengan menerapkan operator condition yang sesuai dengan menghasilkan output yang diharapkan. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan data binding melalui jenis direktif data binding dan penggunaan properti untuk mengolah data yang sesuai dan menghasilkan output yang diharapkan. Lalu yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan fungsi watcher yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan pengolahan data array melalui direktif before, baik untuk zero base, number index maupun name base index. Lalu yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan formatting data teks menggunakan konsep filter. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan custom element view komponen dan property template. Untuk soalnya, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kali ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktikum 2, sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar UT menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Lalu sekarang kita disuruh untuk merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom element dalam bentuk view, komponen, dan template. Lalu ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk menyapa indikator. Untuk strukturnya, proyek view pada praktek 3 ini adalah dengan folder tugas 3 view UT, lalu diisi dengan indeks HTML, lalu ada asetnya, style CSS, dan icon gambar opsional. Lalu ada data bahan ajar, lalu FJS-nya, komponennya. Di sini sebagai contohnya ada stock table, the tracking, order form, status batch, add modal. Lalu services-nya API, REST-JSON menangani data akses. Lalu templates-nya sebagai contoh stock table, the tracking, order form, status batch, hingga add modal. Nama file untuk nama komponen menggunakan gaya kebabcase untuk naming convention style yang digunakan dalam tugas. Di sini juga ada contohnya, file komponen diregistrasikan jadi view komponen dengan perintah view komponen PA stock table. Lalu routing ke halaman lain cukup tab state di root. Lalu ada contohnya. Untuk halaman stok bahan ajarnya menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Lalu mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar terdiri dari kolom data field, kode matkul, kategori matkul, UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah stoknya, lalu jumlah stok safety bahan ajarnya, dan status. Lalu data field catatan ditampilkan saat men-trigger event mouse hover. Pada kolom status menampilkan tooltip atau preview. Terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar, lalu ada fitur untuk memfilter dan sort data stok. Lalu terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, terdapat fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat diset ulang atau reset. Lalu terdapat fitur Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Lalu implementasikan dependent option, memilih filter stok berdasar UT daerah, menampilkan stok dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda kesan aman atau berwarna hijau apabila stok safety stock, memberikan status menipis dengan kesan warning, memberikan warna orange apabila stok kurang dari safety stock.
Lalu memberikan status kosong menggunakan simbol memberikan kesan bahaya atau warna merah apabila stoknya kosong. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru. Lalu terdapat fitur untuk memperbaharui atau update. Lalu ada fitur untuk menghapus data bahan ajar setelah klik tombol delete. Lalu yang kedua untuk tracking DO nya, halaman menampilkan halaman untuk tracking DO bahan ajar seperti pada praktik 1. Tetapi di sini menerapkan penggunaan framework. Menampilkan fitur seperti nomor DO atau NIM. Lalu pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan tombol enter. Lalu dapat melakukan clear atau reset pencarian dengan menekan tombol exit. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order baru. Lalu ada nomor DO nya, DO tahun berjalan dan sequence number. Lalu jika ada tracking terbaru maka data terupdate. Lalu NIM diisi manual oleh pengguna, nama diisi oleh pengguna, ekspedisinya dipilih pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Untuk paket bahan ajar dipilih menggunakan berdasarkan paket, gunakan elemen. Lalu setelah memilih paket akan muncul detail isi paket, tanggal kirim serta total harga. Lalu buat juga validasi input sederhana saat memasukkan delivery order baru. Lalu di sini juga ada kriteria pengerjaan dan poin penjelasan. Durasi video maksimal 15 menit. Dan ini merupakan sita yang telah saya buat sebelumnya. Saya di sini telah membuatnya untuk indeks HTML-nya, lalu ada CSS-nya, lalu ada JS-nya. Di sini saya sudah buat semuanya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Dan ini hasilnya. Di sini tertampilkan stok bahan ajar. Lalu kita bisa mencari kode bahan ajarnya, lalu filter UT daerahnya, lalu sort judul, stok dan harga, lalu ada reorder only. Di sini juga tertampilkan untuk stok yang menipis, stok aman, dan stok kosong. Di sini juga kita bisa menambahkan data bahan ajar terbaru seperti untuk kodenya, judul, lalu ada kategorinya, UT daerah, lokasi, harga, quantity, lalu ada tombol simpan. Di sini untuk tracking DO-nya kita bisa menambahkan DO-nya, dan untuk pengisian nomor DO-nya secara otomatis. Di sini bisa simpan DO-nya, lalu ada tambahkan progress di sini. Lalu kita bisa melakukan pencarian DO berdasarkan nomor DO-nya ataupun berdasarkan NIM. Lalu di sini juga kita bisa menggunakan form pemesanan dengan mengisi data baru. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.